Berupaya menjadi orang yang dermawan. Orang yang dermawan akan menyedekahkan sebagian harta bendanya untuk kemaslahatan umat atau menolong kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kenapa demikian? Karena segala yang kita miliki sebenarnya bukanlah milik kita, akan tetapi milik Allah yang dititipkan kepada kita. Oleh karena itu, sudah sepantasnya harta kita digunakan untuk kebaikan bersama. Menumbuhkan sifat suka memuliakan tetangga, tamu, dan orang lain. Memuliakan tetangga, tamu, dan orang lain adalah salah satu lahan yang baik untuk menjalin silaturahmi. Kenapa demikian? Karena dengan memuliakan mereka dapat membukakan pintu-pintu rezeki. Di samping itu, kita akan dimuliakan juga oleh mereka. Bukanlah hal ini merupakan balasan yang setimpal, dan secara otomatis kita telah melaksanakan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Wakil, yang artinya maha memelihara. Al-Wakil yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memelihara dan mengurus segala kebutuhan makhluknya, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta segala sesuatu. Allah juga memberi perlindungan. Hamba Allah Al-Wakil adalah yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyerahkan segala urusan kepada Allah, melahirkan sikap tawakal. Contoh perilaku sehari-hari dalam meneladani Al-Wakil antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tawakal. Yang kedua, bekerja atau belajar dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, memegang amanah sebaik-baiknya. Yang keempat, menjadikan Allah sebagai satu-satunya pelindung. Dan yang kelima, hanya menyembah dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Jami artinya maha mengumpulkan. Jami berasal dari kata jamaah, yang artinya kumpulan, lebih dari satu, banyak. Al-Jami secara bahasa artinya yang maha mengumpulkan atau menghimpun, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengumpulkan atau menghimpun segala sesuatu yang tersebar atau terserak. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan apa yang dikehendakinya, dan dimanapun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Allah mengumpulkan makhluk dan ciptaannya secara teratur. Contoh perilaku sehari-hari dalam meneladani Al-Jami antara lain sebagai berikut. Yang pertama, aktif dalam berperan, serta dalam kegiatan positif yang berhubungan dengan agama. Yang kedua, mempersatukan orang yang sedang berselisih. Dan yang ketiga, hidup bermasyarakat. Al-Matin adalah salah satu Asmaul Husna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arti Al-Matin ini adalah yang maha kuat, yang maha kokoh, yang maha tangguh, dan lain sebagainya. Adalah kewajiban bagi manusia menjalankan Asmaul Husna sebagai teladan pribadi dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah 5 contoh perilaku yang merupakan cerminan Al-Matin dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, apabila mengalami kegagalan tidak tumbang semangatnya, melainkan makin mengecangkan semangat dan mengarahkan kemampuan untuk kembali berjuang. Yang kedua, apabila mendapat cobaan yang berat, tetap tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak larut dalam kesedihan dan penyesalan. Yang ketiga, tidak mudah terpengaruh tabiat atau perbuatan buruk teman-teman di sekolah, sebab pendiriannya kokoh dalam membentengi diri dari perbuatan buruk. Yang keempat, apabila diberi amanah maka sekuat tenaga memenuhi amanah tersebut. Yang kelima, tekun dan disiplin dalam beribadah serta melawan hawa nafsu dengan segenap tenaga, dan lain sebagainya. Asmaul Husna Al-Akhir, maksudnya yaitu Allah merupakan satu-satunya zat yang maha kekal, di mana dia merupakan zat yang tidak akan pernah mati walaupun seluruh makhluknya telah mati. Dari salah satu Asmaul Husna Allah di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kita adalah makhluk yang bergantung kepadanya, makhluk yang lemah, tidak memiliki daya apapun, serta tak patut menyombongkan apapun. Maka dari itu, beberapa contoh sifat meladani keperkasaan nama Allah Al-Akhir antara lain: A. Membenarkan dan yakin akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Senantiasa melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya, melaksanakan sholat, puasa, bersedekah, menjauhi syirik, durhaka kepada orang tua, zina, dan lain sebagainya. C. Segala aktivitas yang dilakukan di dunia tidak lebih hanya berniat untuk sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Mencari atau membentuk lingkungan yang peraturannya berbasis syariat
agama Islam untuk mempermudah usaha dalam mendekatkan diri kepada Allah. Mengimani rukun iman, menjalankan rukun Islam, mentaburi Al-Quran, serta mengamalkan As-Sunnah. Maha memberi rasa aman. Al-Mu'min yaitu Allah Maha memberi keamanan. Keamanan merupakan kebutuhan penting bagi manusia. Kehidupan akan terasa nyaman dan berjalan semestinya karena adanya keamanan. Keamanan dan rasa aman yang tidak kita peroleh tidak terlepas dari kekuasaan Allah. Ketenangan hatinya akan didapat bila kita dekat dengan Allah, rajin membaca Al-Quran, rajin salat, dan lain-lain. Contoh perilaku sehari-hari dalam meneladani al-mu'min antara lain ialah sebagai berikut. A. Menenangkan teman yang sedang merasa takut. B. Tidak mengganggu teman. C. Menjaga diri sendiri dari ancaman dan gangguan orang atau makhluk lain. D. Tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. D. Al-Adl Maha Adil. Keadilan Allah bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan siapapun. Keadilan Allah juga didasari oleh ilmu Allah yang maha luas, sehingga tidak mungkin keputusannya itu salah. Adil adalah orang yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan inilah yang menunjukkan orang yang adil tidak berpihak kepada salah satu orang yang berselisih. Contoh perilaku sehari-hari dalam meneladani al-adil antara lain ialah sebagai berikut. A. Mengikuti piket harian dan mingguan di sekolah. B. Tidak membeda-bedakan dalam berteman. C. Menghormati semua guru, karyawan, dan petugas yang ada di sekolah. D. Menghormati setiap anggota keluarga di rumah. Secara bahasa, Al-Qudus berarti suci, murni, dan penuh keberkahan. Allah Maha Suci atas segala sifat yang dapat dijangkau oleh indera, diduga oleh prasangka, dikhayalkan oleh imajinasi, atau apapun itu yang terlintas dalam benak manusia. Seluruh ciptaannya baik di langit maupun di bumi senantiasa bertasbih padanya. Contoh perilakunya, pertama, senantiasa menjaga kesucian diri dengan menjaga wudhu sepanjang hari. Kedua, tidak membuang sampah sembarangan. Ketiga, rajin membersihkan pakaian juga tempat tinggal, sehingga rumah menjadi rapi dan bersih sehingga nyaman dan sehat untuk ditinggali. Keempat, tidak berucap kata-kata yang maknanya kotor dan tidak sopan. Al-Malik secara bahasa adalah raja atau penguasa. Al-Malik memiliki makna penguasa terhadap sesuatu karena kekuatan pengendalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Al-Malik yang artinya Allah Maharaja. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 85 yang artinya dan Maha Suci Tuhan yang mempunyai kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, dan sisinya lah pengetahuan tentang hari kiamat dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Contoh perilaku di dunia nyata, pertama, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedua, menjadi pemimpin yang baik, dan yang ketiga, tidak menjadi orang yang sombong. Sekian penjelasan tentang 9 nama-nama baik Allah. Semoga bisa bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.